dua bawah tanah yang sangat gelap gulita, terasa sangat panas, dan sulit bernapas di tambang Karowe, di jantung Botswana. Sudah berjam-jam sejak giliran kerjamu dimulai, dan lagi-lagi batu di tanganmu tampak tidak menjanjikan. Di sisi lain, selalu ada kemungkinan kecil bahwa itu adalah berlian terbesar yang pernah kamu temukan. Kamu memutuskan untuk memberitahu atasanmu dari Lucara Diamond Corp di Kanada, dan bingo! Batu yang kamu temukan ternyata adalah berlian menakjubkan seberat 2.492 karat, yang terbesar kedua yang pernah ditemukan. Sekarang, ukuran rata-rata cincin pertunangan adalah 1,7 karat. Itu berarti hanya berlian ini saja sudah cukup untuk membuat cincin bagi lebih dari 1.465 pengantin wanita. Kamu bisa membandingkan ukuran batu sebelumnya dengan ukuran kepalan tangan, dan berat raksasa tak ternilai ini lebih dari 1 pon. Nilainya belum ditentukan, tapi bagaimana kalau kita berspekulasi sedikit? Jadi, berlian lain dari tambang yang sama, yang disebut The Constellation, terjual seharga $63 juta pada tahun 2016, dan itu hanya seberat 813 karat, kurang dari sepertiga ukuran berlian baru ini. Satu-satunya berlian lain yang pernah ditemukan yang lebih besar adalah berlian terkenal Cullinan Diamond. Berlian itu ditemukan di Afrika Selatan pada tahun 1905 dan beratnya 3.106 karat. Sekarang coba hitung berapa banyak cincin pertunangan yang bisa kita buat dari berlian itu dan tuliskan jumlahnya di kolom komentar. Sayangnya, berlian itu kemudian dipotong menjadi beberapa berlian yang lebih kecil, dan beberapa potongannya kini menjadi bagian dari permata mahkota Inggris. Menariknya, pernah ada batu mirip berlian yang bahkan lebih besar, yaitu berlian hitam yang disebut Carbonado. Batu itu ditemukan di atas permukaan tanah di Brasil pada akhir tahun 1800-an. Hal paling keren tentang batu itu adalah kemungkinan asalnya dari meteorit. Sergio Carbonado, itulah nama batu tersebut, telah dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Mereka ingin menggunakannya untuk mata bor industri karena ini adalah salah satu material terkuat di bumi. Berlian baru ini sebenarnya ditemukan dengan bantuan teknologi canggih. Perusahaan menggunakan sistem sinar X yang disebut Mega Diamond Recovery X-ray Transmission untuk mendeteksi batu tersebut. Ini bukanlah berlian pemecah rekor pertama yang ditemukan Lucara di tambang Karowe. Pada tahun 2019, mereka menemukan berlian Suelo yang memiliki berat 1.758 karat. Pada saat itu, berlian tersebut adalah yang terbesar kedua di dunia. Merek mewah Louis Vuitton kemudian membeli permata itu dengan jumlah yang tidak diungkapkan. Dan sebelum itu, pada tahun 2015, mereka menemukan berlian Lesedi La Rona di tambang yang sama. Berlian itu memiliki berat 1.109 karat dan menghasilkan $53 juta Amerika bagi perusahaan pada tahun 2017. Berlian bukanlah satu-satunya hal menakjubkan yang bisa kamu temukan di dalam tanah. Semakin baik dan dalam kamu menggali, semakin langka benda yang mungkin kamu temukan, seperti lipstik kuno misalnya. Bisa jadi ini adalah lipstik tertua di dunia karena usianya sekitar 5.000 tahun. Pewarna bibir merah tua ini ditemukan di dalam botol batu di Iran Selatan. Botol itu sebenarnya ditemukan pada tahun 2001, tetapi para peneliti baru-baru ini berhasil mengetahui apa sebenarnya benda itu. Karena bentuknya tidak seperti lipstik modern dalam tabung, kemungkinan orang-orang mengaplikasikannya dengan kuas. Para peneliti senang, karena penemuan ini bisa memberi kita gambaran tentang apa yang mungkin dilakukan perempuan zaman perunggu untuk tampil menonjol. Mereka yang berasal dari masyarakat elit kemungkinan menggunakan lipstik ini untuk tampil glamour dan menunjukkan status tinggi mereka. Sekarang, inilah latar belakang botol tersebut. Botol itu berasal dari pemakaman milenium ketiga SM dan dikaitkan dengan peradaban Marksazi yang berkuasa. Peradaban itu sangat berpengaruh di wilayah Mesopotamia pada masa itu. Pemakaman tersebut ditemukan setelah terjadi banjir, dan sayangnya banyak barang yang diambil oleh penjara. Namun untungnya, pihak berwenang berhasil mendapatkan kembali benda yang satu ini. Botol itu menarik perhatian para ilmuwan karena berbeda dari benda-benda lain yang pernah mereka temukan. Biasanya mereka menemukan zat abu-abu yang padat di wadah serupa. Namun saat mereka membuka botol yang satu ini, bubuk halus yang longgar tumpah keluar. Warnanya abu-abu keunguan gelap, sama sekali berbeda dengan apa yang pernah mereka lihat sebelumnya. Ketika para peneliti menganalisis bubuk tersebut, mereka menemukan bahwa bubuk itu terbuat dari hematit yang memberikan warna merah tua yang pekat. Selain itu, produk ini juga mengandung bahan-bahan lain seperti minyak nabati dan lilin sehingga sangat mirip dengan apa yang Anda harapkan dari lipstik modern.
Rupanya, pada zaman perunggu, riasan wajah merupakan tanda kemewahan dan status sosial yang tinggi di daerah tersebut. Itu menunjukkan kekayaan dan kekuasaan, terutama di kalangan elit. Ngomong-ngomong, para peneliti tidak ingin mengklaim dengan pasti bahwa ini adalah lipstik tertua di dunia, karena siapa yang tahu, bisa saja sesuatu yang lebih tua akan ditemukan nanti. Bagaimana kalau kita pindah ke Bulgaria sekarang dan melakukan penggalian di sana? Tunggu, tidak perlu membawa sekop dan mengotori tanganmu. Sebuah penemuan menakjubkan sudah menantimu di sana. Di sana mereka menemukan sebuah patung marmer besar. Tingginya hampir 2 meter, yang mungkin menggambarkan Hermes, dewa Yunani. Tapi hal yang paling gila adalah patung itu terkubur di saluran pembuangan kuno selama sekitar 2000 tahun. Patung itu dalam kondisi yang sangat luar biasa baik, khususnya pada bagian kepala yang masih sangat terawat dengan sempurna. Meskipun ada beberapa retakan kecil di bagian tangan, tapi secara keseluruhan, kondisinya dinilai sangat bagus menurut Direktur Ilmiah penggalian tersebut. Dan begini cara mereka menemukan patung itu. Tim tersebut sedang melakukan penggalian rutin di Bulgaria Barat Daya dekat perbatasan Yunani. Daerah ini dulunya merupakan bagian dari kota kuno Herakleia Sintika yang berasal dari abad ke-4 sebelum Masehi. Saat menggali, para peneliti secara tak sengaja menemukan kaki patung yang terbuat dari marmer. Dari situ mereka dengan hati-hati mengungkap sisa patung tersebut. Itu benar-benar keusan bagi Dresi karena mereka tidak menyangka akan menemukan sesuatu seperti ini. Saat ini, tim sedang bekerja untuk mengeluarkan patung itu dari saluran pembuangan dengan aman. Patung itu sangat berat, jadi mereka menggunakan derek untuk mengangkatnya dan membawanya ke Museum Sejarah di Petrich. Setelah mereka memulihkan dan melestarikannya, rencananya patung itu akan dipamerkan. Para ahli sangat antusias dengan penemuan ini. Penemuan ini bisa mengajarkan kita lebih banyak tentang budaya lokal di Herakleia Sintika yang merupakan situs kuno yang belum terlalu dikenal. Sekarang, jika kamu bermimpi untuk membuat penemuan seperti ini tapi tidak punya gelar, jangan berkecil hati. Bahkan, seorang amatir pun bisa membuat terobosan ilmiah. Sebagai contoh, kamu bisa saja menemukan dodekahedron Romawi. Benda ini adalah objek logam aneh dan misterius berbentuk 12 sisi, kira-kira sebesar jeruk bali, dan tidak ada yang benar-benar tahu untuk apa benda ini digunakan. Para sejarawan sudah lama dibuat bingung oleh benda-benda ini selama berabad-abad. Dodekahedron yang satu ini ditemukan musim panas, lalu di ladang seorang petani dekat Norton Disney, sekitar 35 mil tenggara Sheffield. Sekelompok relawan sebelumnya sudah menemukan koin dan bros Romawi di daerah itu, jadi mereka tahu ladang tersebut mungkin menyimpan lebih banyak harta karun. Survei geofisika menunjukkan adanya area di bawah tanah di mana medan magnet bumi terganggu, menandakan bahwa mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Tim mulai menggali parit selama penggalian 2 minggu. Pada hari kedua terakhir, di parit 4, seseorang melihat dodekahedron itu. Richard Parker, sekretaris kelompok itu, sedang berada di dekat sana membuat teh ketika ia mendengar teriakan itu. Ia mengatakan mereka semua terkejut karena sebelumnya mereka tidak menemukan banyak logam. Lalu, boom! Artefak luar biasa itu tiba-tiba saja muncul. Hal yang sangat keren dari dodekahedron itu adalah kondisinya utuh, yang mana sangat langka. Banyak dodekahedron lain yang ditemukan sebelumnya dalam keadaan rusak atau tidak lengkap. Selain itu, ukurannya juga lebih besar dari biasanya. Dodekahedron Romawi bisa sekecil bola golf, tapi yang satu ini ukurannya lebih mendekati jeruk bali. Sekarang dodekahedron itu dipajang di museum lokal. Sejauh ini, lebih dari 100 dodekahedron Romawi telah ditemukan di Eropa Barat Laut, sebagian besar di bekas wilayah Romawi seperti daerah Galo-Romawi. Benda-benda ini berasal dari antara abad pertama hingga ketiga Masehi. Setiap dodekahedron adalah cangkang logam berongga, biasanya terbuat dari perunggu. Benda ini memiliki 12 sisi dengan lubang berukuran berbeda di setiap sisinya. Di sekitar lubang-lubangnya, terdapat lingkaran konsentris yang dicetak pada logam, dan di setiap sudut tempat sisi-sisinya bertemu, ada tonjolan kecil. Tidak ada tulisan pada benda-benda ini, dan tidak ada teks Romawi yang menyebutkannya sama sekali. Itulah sebabnya tidak ada yang tahu untuk apa sebenarnya dodekahedron ini digunakan. Ada banyak sekali teori tentangnya. Benda-benda ini mungkin bisa jadi mainan, dadu, kepala gada, atau alat ukur jarak artileri Romawi. Beberapa orang berpikir bahwa benda ini dipakai merajut sarung tangan atau menentukan tanggal melalui bintang-bintang. Namun sebagian besar ide-ide tersebut tidak benar-benar meyakinkan, sehingga misterinya tetap belum terpecahkan.